malam dari Bayan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya geng ya. Ini gue baru balik geng ya, jadi baru sempet rapiin dapur geng. Jadi tadi pagi geng ya, gue ini accident geng. Jadi ini gue baru banget pulang geng, tadi juga baru makan sedikit juga nih donat gitu kan, sama minum teh gitu ya geng ya. Asli ini baru banget sampai gitu kan. Ini gue agak-agak tadi pagi tuh stres banget gitu ya geng ya, karena gue kecelakaan geng ya, ada accident gitu kan. Accident waktu antar anak sekolah geng ya. Jadi kejadiannya tadi pagi geng ya, gue antar anak sekolah gitu kan, terus cari parking lah gitu kan, cari parking mobil gitu kan, ternyata memang penuh gitu kan, penuh. Terus gue ngeliat space gitu kan, yang gue pikir tuh cukup lah buat mobil gue gitu kan. Pas gue coba ternyata nggak pas geng. Ya udah gue mundur dong, ya udah gue mundur. Emang gue berasa gitu kan, gue berasa kayak ada sesuatu gue nempel gitu ya. Ya udah gue pikir ya udahlah ya gitu kan, nggak terlalu yang bagaimana gitu ya. Ya udah, gue sempat ngelihat kan kayaknya masih ada jarak gitu kan. Ya udah pas gue keluar, gue cari dong yang agak yang agak-agak muat di mobil gue gitu kan. Akhirnya gue ketemu. Ya udah gue turunin anak gue gitu kan, gue turunin anak gue. Ya udah gue ngeliat ada ibunya, temennya Entong gitu kan, nyamperin gue gitu kan. Terus dia bilang itu mobil gue tuh nyerempet gitu kan, mobil orang. Gue kaget gitu kan. Ya udah gue cek kan mobil gue gitu, oh iya ternyata mobil gue juga ada lecet gitu kan. Terus gue bilang sama dia, sorry gue nggak tahu nih mobil yang mana, karena itu kan banyak mobil di situ geng ya, gue lupa gitu kan, karena gue nggak merhatiin mana gitu kan, karena gue emang buru-buru gitu kan, buru-buru memang. Sintong memang telat geng ya. Ya udah singkat ceritanya, ya udah gue minta anterin sama dia gitu kan, mobil yang mana gitu kan. Terus pas gue liat, oh iya mobil gue lecet, mobilnya juga lecet gitu kan. Ya udah terus gue bilang sama dia, aduh gimana ya, gue nggak mungkin dong nungguin ini orang gitu kan, tahu kalau memang muridnya gitu kan, murid dari guru sih ya gue supaya nungguin gitu kan, tapi nggak ada gitu kan. Gue bilang gue lama juga. Terus kata dia, lu punya pulpen nggak, atau lu tulis nomor telepon lo atau bagaimana gitu kan. Terus gue bilang kok nggak ada gitu kan. Kebetulan ada polisi geng, karena kan polisi di situ ini loh kayak mantau lah ya gitu kan. Ya udah sih gue ke situ aja, ke tempat polisi gitu kan. Gue tanya gitu kan, gue bilang permisi gitu kan, gue baru nyerempet mobil orang gitu kan. Terus polisi bilang di mana. Ya udah gue kasih unjuk ya, gue ke situ gitu kan. Terus detailnya gue kasih keterangan gitu kan. Terus dia minta, biasalah minta SIM gue gitu kan, minta SIM sama kita bilang tuh identitas gitu kan. Ya udah terus dia tanya-tanya gitu kan. Terus gue di sini menikah atau apa gitu kan, ya gue bilang gue menikah gitu kan. Terus juga gue tuh kerja ataupun ibu rumah tangga gitu kan, gue bilang gue ibu rumah tangga gitu kan, anaknya masih kecil dan gue juga ngurus mertua gitu kan. Oke, didata sama dia lah ya. Terus setelah didata si polisi minta ini geng, minta apa, STNK gue gitu kan. STNK gue kan di mobil kan. Terus ya udah akhirnya ke mobil gue lah. Mobil gue sih nggak terlalu jauh-jauh banget gitu ya geng ya. Akhirnya ke tempat mobil gue. Ya udah akhirnya dikontrol sama dia. Udah terus plat nomor gue juga difoto gitu kan. Terus ya udah gue kasih STNK-nya bla bla segala macem gitu kan. Ya udah terus dia bilang sama gue, semua difoto gitu kan. Terus karena gue tanya gitu, nanti setelah ini gue harus gimana gitu, jujur aja gue nggak tahu gitu kan. Gue bilang nanti setelah ini tahapnya apa lagi gitu kan, what the next, gue bilang gitu kan. Terus kata dia foto-fotoin gitu kan, nanti gue apa sih, ke asuransi gitu kan, informasiin ke asuransi begini kejadiannya gitu kan. Oh ya udah akhirnya gue ikutin lah ya kata si polisi itu gitu. Akhirnya gue balik lagi tuh, habis dari mobil gue balik lagi loh ke tempat mobil si yang gue tabrak ini gitu kan. Ya udah bukan tabrak sih, saya nyerempet gitu ya. Kalau tabrak kesannya bagaimana banget gitu ya. Ya udah akhirnya gue datengin lah, kebetulan ada yang punyanya ada tuh ya. Gue deg-degan geng, gue takut dia nyemprot gue gitu kan. Terus pas dia ngeliat gue, auranya tuh baik gitu kan, nenek-nenek gitu kan, ibu-ibu lah gitu kan. Ya udah
Akhirnya gue bilang, gue minta maaf banget ya, gue bilang gue nggak tahu, kita dia nggak masalah, mungkin dia memang, gue pikir dia juga baik lah, ibu ini ternyata nggak yang marah, nggak yang, gue agak sedikit takut gitu kan, takutnya dia malah ngegasin gue atau bagaimana gitu, tapi kan gue ini bertanggung jawab gitu loh ya, intinya seperti itu gitu kan, makanya si ibu ini nggak marah gitu kan. Terus gitu, dia nggak apa-apa, ini biasa terjadi kata dia gitu kan, yang penting kan gue tanggung jawab gitu kan. Ya udah, setelah gue foto-foto, terus dia tanya, terus gimana gue informasinya gitu kan, ini di cover atau enggak, ataupun kontribusi bagaimana gitu, si ibu ini nanya gitu kan. Terus si polisinya bilang, data gue ada semua gitu kan di polisi ini gitu kan, jadi jangan khawatir kalau memangnya gue, istilahnya gue nggak bener gitu ya, tinggal dikonfirmasi atau segala macam. Gue bilang sama polisi juga, gue jelas gitu kan, rumah gue juga nggak jauh dari sini gitu kan, bla 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 segala macam gitu kan. Yang penting gue juga masih bersih gitu kan, toh juga di apa sih, di SIM gue tuh masih bagus gitu, nggak ada gue yang bagaimana-bagaimana, nggak ada gengnya ini seperti itu gitu kan. Ya sudah, setelah itu gue bilanglah sama polisinya, apa perlu gue tukeran telepon sama si ibu ini gitu kan, karena gue juga nggak tahu nanti bagaimana gitu kan. Terus kata polisi, nggak perlu, saya ada semua data di tentang gue gitu kan, nanti datanya si ibu juga nanti si polisi ini minta. Gue pikir iyalah ya, polisi juga harus kerja gitu kan, masa dia nggak kerja. Jadi nanti gue ke polisi ini, si ibu ini nanti ke polisi, jadi polisinya ini yang bertugas lah, intinya seperti itu. Gue pikir ya juga ya, polisi harus kerja dong gitu kan. Ya sudah, setelah itu gue bilang sama polisi ini, ada lagi nggak yang dibutuhin informasi dari gue gitu kan, karena gue harus antar mertua, gue bilang gitu kan. Oh nggak ada, ya udah, untuk sekarang sekian, jadi gue harus info lagi ke asuransi, kata si dokter, kata si polisi. Sorry gengnya, karena gue memang harus bawa mertua gue ke dokter gitu ya gengnya. Ya udah, setelah itu gue balik lah gitu kan. Ya udah, gue bilang sama mertua gue bilang sorry ya gue telat gitu kan. Akhirnya gue ke dokter lah ya sama mertua gue gitu kan. Ya udah, setelah itu dari dokter telepon suami gue gitu kan, gue ceritain segini-gini segala macam. Terus dokter, si polisi, aduh gue kelipet ya gengnya, karena bagaimana ya masih bagaimana gitu ya. Terus ya udah, gue telepon suami gue, terus suami gue bilang, udah tenang, sekarang lo harus ke kantor asuransi gitu, kalau bisa ya hari ini gitu kan, entah kapan-kapan, tapi yang penting lo hari ini gitu kan, harus ke asuransi. Ya udah, setelah telepon itu gue langsung lah ke asuransi gitu kan. Ya udah, gue jabarin semua gitu ya gengnya, apa yang terjadi segala macem. Mobil gue memang agak penyot ke dalam gitu ya gengnya. Ya udah gitu geng, ngobrol-ngobrol sama asuransi. Kata asuransi, ini yang mahal nih bakalan mobil lo gitu kan, mobil gue yang agak mahal gitu kan. Kayaknya sih memang kalau masalah mobil gue, kayaknya kita nggak di cover sama mereka gitu kan. Jadi gue akan nge-repair mobil gue sendiri gitu kan. Jadi nanti asuransi cuman mengcover si yang gue tabrak, yang gue serempetin ini gitu kan. Ya sudah, nanti suami gue juga udah kalkulasiin sih gitu kan, apa aja gini segala macam gitu kan. Pokoknya tau lah gitu kan budgetnya. Karena kenapa gini gengnya, ini gue ya, jadi kalau ada kerusakan di sini gitu kan, di mobil gue gitu ya, atau mobil suami gue gitu kan, gue selalu datang ke ketok magicnya yang ada di Austria gengnya. Karena kalau gue bayar asuransi gitu, ini sebenarnya sih ini istilahnya apa ya, private gitu ya gengnya, private bukan asuransi gitu kan. Karena asuransi juga pastinya nggak mengcover gitu kan. Nanti kalau gue repair di Jerman misalnya, itu mahalnya tuh bisa 2 kali lipat gengnya. Jadi gue lebih cari yang murah lah ya gitu kan. Ya dibilang murah juga nggak murah-murah banget gitu kan. Kayak waktu sebelumnya kan gue pernah juga tuh mobil gue penyok-penyok kan, gara-gara hagel gitu kan. Gue kalau ke dealer resmi di Jerman itu bisa puluhan juta. Di Austria kemarin gue ketok magic begitu aja, ini private ya, tapi tetap sih pakai asuransi, pakai apa, pakai invoice segala macem gitu kan. Cuman ya kita bayar sendiri private gitu kan, itu jauh lebih murah daripada gue harus repair di Jerman. Itu bisa sekitar 3.000 sampai 4.000-an geng gue repair gitu kan. Nah di Austria ini gue bayar sekitar 2.000 sekian lah gitu kan. Jadi ya kita cari yang agak-agak murah lah ya. Memang suami gue langganan suami gue gitu kan, karena kalau kenapa-napa kita selalu kesana gitu kan. Kayak
Cora seri gitu ya geng ya. Ini kayak buat kayak gede lah gitu kan, kayak bengkel besar gitu ya geng ya gitu kan. Jadi di situ ya yang menurut kita agak sedikit murah lah gitu kan. Jadi nggak selalu tuh di Austria itu mahal geng ya kan, kayak gini ya, masalah bengkel-bengkelan gini gitu kan. Dan nanti gue udah tahu nih kita bakalan kemana gitu kan, dan budgetnya juga kita tahu gitu kan sekitar berapa gitu ya, sekiranya berapa kita tahu gitu kan, karena it happen gitu kan, pernah lah terjadi sebelumnya sama suami gue gitu kan. Jadinya ya agak-agak tau lah berapa budget yang akan kita keluarin gitu kan. Kurang lebihnya sama, mungkin sekitar 2.000 euroan geng ya. 2.000 euro mungkin sekitar berapa ya, hampir 30, antara 30 juta sampai 40 juta geng ya. Ini buat lecet si mobil ini gitu kan. Kayaknya nggak tahu ya, ini kayaknya agak menyok sedikit geng ya, agak penyok sedikit lah gitu kan ini mobil gitu kan. Tapi yang intinya memang harus di ketok magic gitu ya geng ya. Jujur loh ya, ini dari tadi bangun pagi geng ya, gue tuh emang ada keanehan geng. Bukannya ini gue menyangkut-nyangkutin aja ya, gini cocokologi gue aja ya. Jadi gue berpikir gini, kayaknya kalau segala sesuatu tuh emang ada sangkut paut ya. Jadi dari tadi bangun pagi geng, seperti biasalah gue bikin sarapan buat anak gue untuk bekalnya dia gitu kan. This happen cuma sekali ini gitu kan, baru hari ini aja gue coba kayak seperti ini gitu kan. Jadi gue manggang roti gitu kan, manggang roti angus yang pertama. Gue manggang lagi dong yang kedua, kata gue kok ini aneh ya, padahal segitu, maksudnya di 3 aja gitu kan, nggak berubah geng gitu kan. Itu angus sekali, angus itu geseng banget geng, hitam gitu kan. Terus yang kedua gue bikin lagi dong, gue agak kecilin gitu kan, angus lagi geng, angus itu tuh udah gue buang ke tempat sampah geng ya kan. Terus gue bilang kok aneh ya hari ini, kan gue juga mood gue tuh kenapa ya, mood gue tuh nggak, kayaknya ada sign yang gue kayaknya ada perasaan yang nggak enak lah, intinya seperti itu gitu kan. Terus gue bikin lagi yang ketiga, terus gue plototin gitu ya geng ya, gue plototin karena gue masih gue turunin lagi gitu kan, gue plototin gitu kan, ini bener gitu kan. Kata gue kayak kemarin gue di 3 terus gitu kan, kok sekarang di 1 kok cepet banget gitu kan. Ya sudah, gue packing anak gue gitu kan, terus packing dia, terus bersihin dia segala macem, udah berangkatlah ke sekolah. Dan terjadilah accident ini geng, seperti itu geng. Nggak tahu ya, ini mungkin cocokologi gue aja gitu ya. Ya udah, hari ini gue mau ngeberesin rumah ya geng ya, nanti 2 jam lagi gue jemput si Entong sekolah ya. Oke, see you next time di video gue berikutnya ya, bye bye.